Angin gurun berdesir lembut membawa serta bisikan pasir di lembah Madian. Di sana, seorang gembala bernama Musa sedang menggembalakan kambing-kambingnya. Pikirannya melayang jauh. Jauh di Mesir sana, kaumnya, Bani Israel, merintih di bawah belenggu perbudakan Fir'aun yang bengis. Hati Musa gelisah memikirkan bagaimana caranya membebaskan mereka. Malam mulai menyelimuti padang pasir. Tiba-tiba, mata Musa menangkap sebuah cahaya terang di kejauhan, seolah api menyala di puncak Gunung Sinai. Penasaran, ia pun menghampirinya, berharap menemukan kehangatan atau bahkan orang lain di tempat terpencil itu. Namun, yang ia dapati adalah sebuah semak berduri yang menyala, tapi anehnya tidak hangus. Lalu, sebuah suara agung dan penuh kuasa menggema dari dalam semak itu, memanggil namanya. "Hai Musa." Musa terkesiap. Suara itu begitu jelas, namun tak ada wujud di hadapannya. Ia merasa takut sekaligus takjub. Suara itu kemudian memperkenalkan diri sebagai Allah, Tuhan semesta alam, dan memberinya sebuah tugas maha berat. Pergi menghadap Fir'aun, sang penguasa Mesir yang kejam, dan menyerukan agar ia membebaskan Bani Israel. Musa dilanda keraguan. "Ya Tuhanku," katanya, suaranya bergetar, "aku lemah dalam berbicara, dan Fir'aun itu sangatlah kejam. Bagaimana mungkin aku bisa menghadapinya?" Allah dengan kebijaksanaannya memahami kekhawatiran Musa. Dia pun berfirman, "Apakah yang ada di tangan kananmu itu, hai Musa?" Musa menatap tongkat kayu yang selalu ia pegang. Tongkat itu biasa ia gunakan untuk menopang tubuh, menjatuhkan dedaunan untuk kambingnya, dan banyak kegunaan lainnya. "Ini tongkatku ya Tuhanku," jawabnya polos. "Lemparkanlah ia, hai Musa," perintah Allah. Dengan sedikit keraguan, Musa melemparkan tongkatnya ke tanah. Seketika itu juga, mata Musa terbelalak lebar. Tongkat kayunya yang sederhana tidak lagi di sana. Di tempatnya, kini seekor ular besar berwarna hijau kehitaman meliuk-liuk cepat. Sisiknya berkilauan di bawah cahaya ilahi. Ular itu bergerak dengan lincah, seolah hidup dan penuh energi. Musa mundur beberapa langkah, jantungnya berdegup kencang. Ia belum pernah melihat hal seperti ini seumur hidupnya. Ketakutan menyelimuti dirinya. Namun, suara agung itu kembali terdengar. "Peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula." Mengumpulkan segenap keberaniannya, Musa mengulurkan tangan dan meraih kepala ular itu. Dan ajaibnya, begitu tangannya menyentuh kulit bersisik itu, ular besar itu langsung kembali menjadi tongkat kayu yang biasa ia pegang. Mukjizat pertama telah ditunjukkan. Ini adalah bukti nyata bahwa Allah bersamanya dan kekuasaannya tanpa terbatas. Dengan hati yang lebih mantap, Musa pun pergi bersama saudaranya Harun menuju istana Fir'aun. Fir'aun menyambut mereka dengan angkuh dan mencemooh seruan mereka. Ia menganggap Musa hanyalah seorang tukang sihir. Untuk membuktikan klaimnya, Fir'aun mengumpulkan para tukang sihir terkemuka di seluruh Mesir. Mereka berjajar rapi di hadapan raja dan ribuan rakyat yang berkerumun. Pada hari pertarungan, para tukang sihir itu mulai menunjukkan keahlian mereka. Dengan mantra-mantra dan tipuan mata, mereka melempahkan tali-tali dan tongkat-tongkat mereka ke tanah. Dan tiba-tiba, ribuan ular kecil tampak merayap-rayap di seluruh arena. Penonton bersorak kagum, mengira itu adalah sihir yang tak tertandingi. Giliran Musa tiba, dengan tenang ia melangkah maju. Tanpa berkata apa-apa, ia melemparkan tongkatnya ke tengah-tengah arena. Dan sekali lagi mukjizat terjadi. Tongkat Musa tidak hanya berubah menjadi ular, tetapi menjadi seekor ular raksasa yang sangat besar dan menakutkannya. Dengan gerakan cepat dan penuh kekuatan, ular itu merayap di antara ular-ular para tukang sihir dan satu persatu melahap habis semua ular buatan mereka. Arena yang tadinya riuh mendadak sunyi senyap. Fir'aun terkesiap. Para tukang sihir yang congkak itu, yang sebelumnya penuh percaya diri, kini gemetar ketakutan. Mereka tahu apa yang mereka lihat bukanlah sihir biasa. Itu adalah kekuasaan yang melampaui kemampuan manusia. Mereka tidak lagi ragu. Tanpa pikir panjang, mereka tersungkur bersujud, mengakui kebesaran Allah dan kebenaran Nabi Musa. "Kami beriman kepada Tuhan Musa dan Harun," seru mereka, meski tahu kemarahan Fir'aun akan menimpa mereka. Kisah tongkat Musa itu menjadi bukti tak terbantahkan tentang kekuasaan Allah dan kebenaran risalah nabinya.
Itu adalah awal dari perjuangan panjang Musa untuk membebaskan kaumnya dari tirani, sebuah perjuangan yang akan diwarnai oleh lebih banyak mukjizat dan cobaan.